Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan beberapa tanggapan terkait dengan webinar pada kesempatan pagi hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber dan juga para pendukung kegiatan ini sehingga acara ini dapat berlangsung dengan baik. Yang pertama adalah Yayasan JKKS memandang perlu kenapa perlu menyelenggarakan kampanye perlindungan anak khususnya di tengah pandemi virus corona, karena bahwa banyak orang mengatakan di tengah pandemi virus corona kejadian kekerasan kepada anak semakin meningkat karena interaksi anak dan orang tua di tengah keluarga semakin intensif. Kemudian JKKS sudah menyelenggarakan kelas pengasuhan mulai dari pengasuhan responsif, pengasuhan positif, kemudian pendidikan kecakupan hidup dan literasi keuangan, dan katanya dengan berbagai upaya di dalam melindungi anak dan terutama keluarga agar anak terhindar dari kekerasan. Kemudian pentingnya kelas PKLK agar anak dapat aktif dalam upaya perlindungan anak khususnya untuk diri sendiri. Lalu orang tua perlu diajak untuk semakin responsif dalam upaya untuk terus melindungi anak dan bagaimana agar anak mendapat perlakuan yang benar di dalam pendidikannya dan masa pertumbuhannya. Kemudian situasi anak saat ini adalah perlu dilihat kembali bahwa di tengah pandemi virus corona, ketika interaksi anak orang tua semakin intens, orang tua dan orang terdekat harus lebih punya pengetahuan lebih terkait dengan upaya perlindungan anak. Kemudian upaya-upaya kolaboratif yang harus dibangun orang tua dan anak dalam mewujudkan upaya perlindungan anak. Tanggapan kami dari Bu Diah yang sudah memaparkan terkait dengan psikologi anak, bahwa materi beliau mengangkat terkait dengan bagaimana upaya-upaya keluarga dalam melindungi anak dan bagaimana mengasuh anak selama pandemi, khususnya orang tua yang bekerja. Ini tantangan karena orang tua yang bekerja kadang-kadang sudah pagi berangkat lalu bekerja kemudian sore pulang, sehingga waktu tersisa sebenarnya hanya tinggal malam hari, dan ini kadang menjadi kekurangan karena interaksi dengan anak hanya pada waktu malam, sedangkan pada waktu malam anak sudah istirahat dan tidur. Kemudian apa yang harus dilakukan anak sebagai upaya untuk diri sendiri dan teman sebaya. Jadi anak harus mampu untuk melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam ancaman kekerasan. Kalau orang bilang predator kekerasan itu ada di mana-mana, maka anak harus dididik untuk bagaimana dia bisa melindungi dirinya. Misalnya di lagu Sentuhan Boleh itu kan sudah diajarkan mana yang boleh disentuh, mana yang tidak. Itu juga bagian dari mengkampanyekan anak harus mau melindungi dirinya sendiri dan menghindari bila mana terjadi ancaman kekerasan yang ada di sekitar anak. Kemudian dari Bu Anita tadi berbagi pengalaman terkait dengan berapa lama mengikuti pengasuhan positif. Nah, ini saya kira harapan kami semakin lama semakin mengikuti kelas pengasuhan itu dampaknya kepada ibu yang bersangkutan dan juga anak itu semakin signifikan. Dan tentunya ada perbedaan bahwa dulu itu begini, sekarang menjadi begini. Harapannya semakin banyak hadir dalam kelas pengasuhan dengan menyerap aneka macam pengetahuan, itu semakin lebih dinamis, lebih kreatif, dan lebih banyak terobosan di dalam pengasuhan. Lalu apa yang direkam dalam kelas pengasuhan? Harapannya materi-materi yang diberikan itu semakin memperkaya wawasan dan pengetahuan sehingga memiliki strategi yang baru dalam mengasuh anak. Kemudian tentu saja karena sudah banyak praktek di rumah, praktek baik itu dicatat, kemudian bisa didokumentasikan bahwa dampak kelas pengasuhan itu yang didapat kemudian bisa berdampak pada lingkungan sekitar. Jadi kalau ada kesempatan sharing di dalam Wisma atau di Posyandu atau di PKK, bahkan ketemu dengan beberapa ibu itu berbagi pengalaman dapatnya di kelas pengasuhan itu seperti ini, sehingga mereka bisa menjadi teman-teman sebaya bagi Bu Anita dan tempat untuk berbagi
pengalaman. Kemudian adik Tiara Nika, ini saya kira sudah lama mengikuti kegiatan PKLK. Harapannya lalu menjadi anak yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Jadi di tengah-tengah situasi seperti ini yang dibutuhkan adalah keterampilan untuk memiliki pendidikan karakter ya. Jadi karakter kita harus kuat. Kita harus berbeda dengan anak yang lain karena pandemi ini sebenarnya ujian bagi orang tua, bagi anak, bagi keluarga, bagi kita semua agar memiliki keterampilan juga yang lebih. Jadi tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa, tidak mudah bingung, tidak mudah kemudian lari ke media sosial atau lari ke hal-hal yang negatif. Lalu apa yang didapat perbedaannya dahulu dan sekarang? Jadi perubahan-perubahan perilaku apa yang telah berubah? Ini penting ya untuk melihat kembali apa yang sudah didapat di masa yang lalu dan kemudian sekarang jadi seperti apa. Dan harapannya terbangun karakter khas yang terbentuk lalu menjadi perilaku. Jadi kalau sudah menyerap aneka macam informasi, lalu harapannya sudah menjadi perilaku sehari-hari. Kemudian praktek baik apa yang sudah diterapkan di tengah keluarga. Ini penting untuk dicatat dan juga didorongkan agar menjadi anak yang punya pertumbuhan berbeda dengan anak-anak yang lain pada umumnya. Jadi saya berharap bahwa melalui webinar ini Bapak dan Ibu sekalian yang ada di rumah, yang sehari-hari bertemu dengan anak, semakin pertama bisa melindungi anak dengan caranya sendiri, dan juga ada aneka macam permasalahan yang dihadapi anak pada hari ini. Ada banyak kebutuhan, ada banyak kesulitan yang dihadapi orang tua, mungkin kesulitan pekerjaan, mungkin kesulitan konsumsi yang dimakan, mungkin kesulitan di dalam biaya sekolah, mungkin kesulitan paket pulsa, mungkin kesulitan soal bagaimana mengasuh anak karena berbagi waktu dengan bekerja. Tapi itu harus dihadapi. Jadi pengalaman-pengalaman itu harus dihadapi oleh orang tua dan keluarga bahwa saat ini adalah saat yang sulit dan harus kita hadapi bersama-sama, dan yakinlah bahwa suatu ketika ini akan berlalu. Sebetulnya ini kalau kita melihat ini beruntung karena ini kesempatan kita untuk mengalami pandemi yang mungkin tidak akan dialami 100 tahun lagi. Dan kalau belajar dari pengalaman itu kan pandeminya kan 100 tahun per 100 tahun. Jadi ini pengalaman yang kita lalui ini luar biasa. Banyak orang tidak mengalami tapi kita boleh mengalami. Jadi kalau kita lolos dari pandemi ini sudah menjadi ujian sejarah. Jadi ada prestasi di ujung sana yang tentu sangat menarik bagi kita di masa depan. Yang kedua adalah dalam melampaui pandemi ini, pemerintah sudah memberikan hal yang simpel sebenarnya dengan 3M, cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Jadi selama kita setia sambil menunggu vaksin datang pada kita akan selamat. Tapi kalau kita ceroboh, ya fatal. Virusnya ini mematikan. Maka dari itu kita berharap bahwa di tengah pandemi ini kita tetap setia dengan protokol kesehatan, tetap rajin mematuhi 3M, sehingga ke depan kita benar-benar bisa bermanfaat hidup kita bagi orang lain karena kita sudah melampaui satu ujian pandemi yang saya kira cukup berat. Tidak gampang memang melampaui ini, tetapi kesetiaan di dalam melampaui ini akan menjadi pengalaman yang berharga di masa-masa yang akan datang. Yang tiga, saya berharap bahwa adik-adik terutama yang ada di PKLK tetap tekun belajar, rajin bekerja, menghormati orang tua, dan kesempatan apapun termasuk ikut di PKLK itu ditekuni. Jadi saya dulu juga setiap momen-momen organisasi apapun saya ikuti, sehingga kesempatan itu membuka pikiran hati saya untuk terus berjuang bagi orang lain. Jadi jangan lihat bahwa saya hanya untuk diri saya sendiri, tapi juga untuk orang lain. Saya bekerja di bidang sosial seperti ini sudah sejak tahun 96. Jadi sudah 27 tahun. Ini bukan waktu yang pendek. Tapi ini menarik karena banyak orang yang sudah mengalami sentuhan-sentuhan kasih dan mereka bisa melakukan perubahan-perubahan melalui dari diri mereka. Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih para narasumber. Ada Ibu Diah
dari psikologi, kemudian ada Ibu Anita, kemudian ada Mbak Tiana. Juga terima kasih pada pembawa acara, moderator, dan juga Bapak dan sekalian yang berpartisipasi dengan cara masing-masing di tempat yang berbeda-beda. Dan ini sangat luar biasa, kita bisa berinteraksi melalui webinar, dan kelak ketika sudah normal kembali kita akan berinteraksi dengan tatap muka seperti biasa. Sekian dari kami, jika ada kekurangan dalam tanggapan saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati kita semua. Amin.